Bisikan-bisikan rumah angker mengungkap kutukan sundel bolong. Di sudut-sudut sunyi Jakarta, kisah ketakutan dan misteri terungkap. Jauh di dalam rumah mewah tua yang rusak di pinggiran kota, sebuah rahasia gelap bersembunyi, menunggu untuk diungkap. Rumah mewah ini memiliki sejarah yang dipenuhi bisikan-bisikan tentang hal gaib. Legenda mengatakan bahwa beberapa dekade yang lalu, seorang wanita cantik bernama Sari, dikenal oleh penduduk sebagai Sundel Bolong, pernah tinggal di rumah mewah ini. Dia terkenal dengan daya tarik gaibnya, memikat siapapun yang memandangnya. Namun, di balik penampilannya yang mempesona, tersembunyi sebuah rahasia jahat, sebuah lubang besar di punggungnya, tanda dari sifatnya yang gaib. Seperti yang disebutkan dalam cerita, kecantikan Sari menyembunyikan roh yang jahat. Dia kabarnya memikat korban yang tidak curiga, terutama pria, ke dalam cengkramannya. Begitu terpesona olehnya, mereka menghilang, tak pernah terlihat lagi. Rumah itu sendiri seolah-olah hidup dengan bisikan-bisikan angin dingin dan suara berbisik yang menyeramkan. Seolah-olah menggambarkan rasa sakit orang-orang yang telah jatuh dalam kutukan sundel bolong. Rumor tentang horor di rumah ini menyebar seperti api, dan jiwa-jiwa pemberani yang berani mendekati gerbangnya sering melaporkan penampakan menyeramkan dan pertemuan yang mengganggu. Tetapi suatu hari, seorang jurnalis berani bernama Arya tiba di Jakarta. Terdorong oleh cerita-cerita tentang rumah tersebut, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut, dia memulai perjalanan berbahaya ke pusat kegelapan. Penyelidikan Arya membawanya melalui labirin koridor berjaring laba-laba dan ruangan-ruangan redup. Saat dia semakin mendalam dalam rahasia rumah tersebut, dia menemukan sebuah jurnal tua. Halaman-halamannya penuh dengan catatan-catatan dan sketsa sundel bolong sendiri. Jurnal itu memberi petunjuk tentang masa lalu yang tragis dan cinta terlarang yang akhirnya mengarah pada penciptaan roh terkutuk. Saat Arya memecahkan pasal-pasal misterius dalam jurnal tersebut, ia mulai menyusun kebenaran yang menyeramkan. Sari tidak lahir sebagai roh jahat, tetapi sebagai korban kutukan yang kuat. Dia dulu adalah seorang wanita muda yang baik hati. Nasib naas menimpa Sari ketika dia menolak cinta seorang penyihir keji yang akhirnya mengutuk Sari menjadi sundel bolong. Roh yang penuh dendam yang dipaksa untuk merayu dan memakan jiwa pria. Dorongan Arya semakin kuat saat dia semakin merunut ke masa lalu. Dia mencari ritual kuno dan mantra yang mungkin bisa menghancurkan kutukan dan membebaskan jiwa Sari yang tersiksa. Jalannya penuh dengan bahaya dan tipuan, tetapi Arya tetap tekun, bertekad untuk mengakhiri siklus kegelapan yang menghantui rumah itu selama berabad-abad. Dengan bantuan dukun bijak, Arya mengungkapkan ritual yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa Sari. Ritual ini membutuhkan pengorbanan, tindakan tanpa pamrih yang membuktikan kesucian niat Arya. Dia dengan rela menawarkan tenaganya sendiri, mengalirkan energinya ke sebuah mantra yang kuat yang bergema melalui koridor-koridor rumah itu. Dalam cahaya yang membutakan, kutukan itu terpecahkan. Roh Sari muncul. Bentuknya yang gaib penuh dengan kesedihan dan rasa terima kasih. Dia menatap Arya dengan mata yang memuat ratusan tahun penderitaan, sebelum akhirnya menemukan kedamaian dan naik ke alam baka, meninggalkan rumah yang tidak lagi dikelilingi oleh kegelapan. Dan begitulah legenda Sundel Bolong berakhir, digantikan oleh kisah penebusan dan kemenangan cahaya atas bayang-bayang. Rumah mewah tua yang dulu merupakan tempat yang menakutkan, kini berdiri sebagai bukti dan kekuatan cinta, pengorbanan, dan semangat manusia yang tak terkalahkan untuk mengatasi bahkan kutukan yang paling jahat sekalipun.